Halo sahabat Lutheran yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Rosalinda Hutagalung. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Diakonis HKBP Bali G yang sedang menjalani PBL di Kanal WF, dan sekarang saya berada di semester 7. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang ke-10 perintah Allah. Setiap orang percaya dipanggil untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Sebagai umat yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, kita tidak lagi hidup menurut keinginan kita sendiri, melainkan kita dipimpin oleh firman Allah. Salah satu pedoman terpenting yang Allah berikan kepada umatnya adalah ke-10 perintah Allah. Perintah yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya, kita harus takut, cinta, dan percaya pada Allah melebihi segala sesuatu. Allah harus yang terutama dalam hidup kita. Mari kita periksa hati kita. Adakah sesuatu yang lebih kita cintai daripada Dia? Perintah yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Artinya, kita harus takut, cinta Allah sehingga kita tidak mengutuk, bersumpah, berbuat licik, berdusta, dan menyesatkan dengan namanya, melainkan menyebut namanya dalam setiap kesusahan, doa, pujian, dan syukur. Nah, kalau nama orang saja harus dihargai, apalagi nama Tuhan. Yuk, kita lihat perintah berikutnya. Perintah ketiga, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Artinya, kita harus takut dan cinta pada Allah sehingga kita tidak meremehkan pewartaan dan sabdanya, melainkan menjaga kesuciannya dan dengan suka hati mendengarkan, mempelajarinya. Nah teman-teman, kita butuh waktu istirahat, sama seperti Tuhan yang ingin kita juga punya waktu khusus untuknya. Perintah keempat, hormatilah ayah dan ibumu. Artinya, kita harus takut dan cinta pada Allah sehingga kita tidak memandang rendah atau marah terhadap orang tua dan atasan lainnya, tetapi menghormati mereka, melayani dan mematuhi mereka, mencintai dan menghargai mereka. Tanpa orang tua, kita tidak ada di dunia. Yuk kita ingat perintah tentang menghormati mereka. Perintah kelima, jangan membunuh. Artinya, kita harus takut, cinta pada Allah sehingga kita tidak menyakiti atau melukai sama kita secara fisik, tetapi membantu, mendukung mereka dalam setiap kebutuhan fisik. Hidup ini berharga. Mari kita renungkan bagaimana Tuhan memanggil kita menjaga kehidupan sesama. Yuk, kita lihat perintah berikutnya. Perintah keenam, jangan berzina. Artinya, kita harus takut dan cinta pada Allah sehingga menuntun diri kita kepada kemurnian dalam seksual dan hidup sopan dalam setiap perkataan dan perbuatan, dan suami maupun istri saling mencintai dan menghormati. Cinta sejati itu indah, tapi harus tetap dijaga agar suci dan setia. Dengarkan perintah ini ya. Perintah ketujuh, jangan mencuri. Artinya, kita harus takut dan cinta pada Allah sehingga kita tidak mengambil uang atau milik sesama kita atau mendapatkannya dengan tidak jujur, melainkan membantu sesama kita untuk meningkatkan dan menjaga harta milik dan penghasilannya. Kata-kata punya kuasa, mari kita lihat bagaimana Tuhan mengajarkan kita menjaga lidah kita. Perintah ke-8, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama. Artinya, kita harus takut dan cinta pada Allah sehingga kita tidak mengucapkan dusta tentang sesama kita, mengkhianatinya, menfitnahnya, merusak nama baiknya, melainkan membelanya, menceritakan kebaikannya, dan menjelaskan segala hal dengan cara yang baik. Kadang kita mudah iri dengan apa yang orang lain punya, tapi Tuhan punya pesan penting di sini. Yuk kita simak perintah berikutnya.
Perintah ke-9, jangan mengingini rumah sesamamu. Artinya, kita harus takut dan cinta pada Allah sehingga kita tidak merencana memiliki warisan atau rumah sesama kita atau mengambilnya dengan cara yang tampak benar sekalipun, melainkan menolong dan memberinya bantuan dalam menjaga miliknya tersebut. Bukan hanya barang, bahkan orang-orang di sekitar sesama pun tidak boleh kita rebut. Mari kita dengarkan perintah yang terakhir ini. Perintah ke-10, jangan mengingini istri sesamamu, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Artinya, kita harus takut dan cinta pada Allah, sehingga tidak memikat atau merebut istri sesama kita, karyawan, karyawati, atau binatang peliharaannya, atau menghasut mereka melawannya, melainkan mendorong mereka untuk tetap tinggal dan mengerjakan tugas kewajiban mereka. Seperti yang tertulis dari Keluaran 20 ayat 3, 7, 8, 12-17. Nah, sebagai bagian penutup ke-10 perintah Allah, apa yang dikatakan Allah tentang ke-10 firman-Nya itu? Ia berkata, "Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dan orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku, yang berpegang pada perintah-perintahku," yang diambil dari Keluaran 20 ayat 5-6. Artinya, Allah mengancam untuk menghukum semua orang yang melanggar perintah tersebut. Maka kita harus takut akan murkanya dan tidak melakukan sesuatu pun yang melawan Dia. Namun, Ia menjanjikan rahmat dan berkat kepada semua orang yang memelihara perintah-Nya. Maka dari itu, kita pun harus cinta dan percaya kepadanya dengan sukacita melaksanakan apa yang Dia perintahkan. Nah, sahabat Lutheran yang terkasih, itulah yang sudah kita pelajari bersama tentang ke-10 perintah Allah. Kiranya perintahnya itu bukan hanya kita dengar saja, tetapi juga kita hidupi dalam keseharian kita. Ingat, Allah tidak memberikan perintah membatasi kita, melainkan untuk menuntun kita kepada kehidupan yang penuh kasih, damai, dan berkat. Semoga konten ini dapat membantu teman-teman untuk memperdalam pemahaman tentang firman Tuhan. Sampai jumpa di konten berikutnya ya. Tuhan Yesus memberkati.